Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulam murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumis sabi' wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatul Ma'ali, para asatid, para guru, Sahibul Bait yang mudah-mudahan keluarga besar dari Ibu Saripah diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Dede, yang mudah-mudahan beliau sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhil karim wal mahbub Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rusli, sarjana pendidikan, yang mudah-mudahan beliau juga sehat, badannya tambah gemuk ya. Jadi kalau gemuk, kalau main ilmu pukul kurang lincah ya, tapi lincah juga dia ya. Mudah-mudahan beliau sehat, ilmunya manfaat buat kita sekalian. Ustadz Ma'mun, Ustadz Fahri, pembawa acara, para orang tua, para sepuh, para tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan para orang tua dan guru-guru kita serta kita yang hadir serta Sahibul Bait dijaga dan dipelihara serta diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah haul dan aqiqah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi acaranya ada dua ini, ada haul, ada aqiqah. Aqiqah dan haul ini merupakan satu rangkaian yang apabila kita runut merupakan sebuah peringatan bagi kita manusia bahwa dari aqiqah ini kita pun diingatkan oleh Allah bahwa hidup di alam dunia ini jangan sembrono, jangan asal-asalan, jangan sembarangan, karena manusia berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Makhluk Allah yang lain ijbar, terpaksa, artinya tidak diberikan kekuasaan penuh, tetapi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk memilih apakah memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang buruk. Karena itu manusia selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses aqiqah dan melalui peringatan haul, dari kata hala yahulu haulan, artinya 1 tahun. Dari arti yang lain artinya perputaran dalam 1 tahun, mengandung pemahaman bahwa dari peringatan haul ini
bukan saja memperingati yang meninggal dunia, tapi juga mengingatkan diri kita bahwa satu hari pun kita akan menghadapi giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses perjalanan manusia dulu dimulai dari alam ruh, pindah ke alam rahim, lahir ke alam dunia. Dan di alam dunia pun ketika lahir diakikohkan. Akikoh menurut bahasa dari kata akko ya uku akikotan, artinya menyembelih. Sembelih, yang disembelih adalah hewan, yaitu seekor kambing bagi perempuan dan 2 ekor kambing bagi laki-laki. Nah, hewan yang disembelih ini merupakan ta'abbud seorang hamba, penghambaan seorang hamba karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi ada makna implisit, makna yang tersirat, makna yang tersembunyi. Hai manusia, di dalam dirimu ada sifat hewaniah. Tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan apabila akal kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau akal kita dicabut oleh Allah, yang ada hanya syahwat, mungkin kita pun seperti hewan-hewan yang lain. Dengan demikian kita bersyukur kepada Allah menjadi manusia yang diberikan akal. Dari akikah ini, hai manusia, engkau makhluk yang teristimewa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia sebagai makhluk yang takwim. Takwim itu artinya lurus, belen. Kalau udah belen, seimbang, sempurna itu. Karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui akikah ini sembelih syahwatmu. Artinya syahwat jangan kau taruh di depan. Syahwat jangan kau jadikan imam. Syahwat jangan kau jadikan pemimpin. Bila syahwat kau jadikan pemimpin, bila syahwat kau taruh di depan, maka apa bedanya engkau dengan hewan? Maka melalui akikah ini diajarkan, hai manusia, sembelih sifat hewaniahmu. Bagaimana cara menyembelih sifat hewaniahnya? Cara menyembelih sifat hewaniahnya, Allah kasih gunting, Allah kasih pisau. Apa pisaunya? Rule of law, hukum standar hidup yang disebut dengan din, yaitu agama. Manusia kalau mempertuhankan syahwat gak ada bedanya dengan hewan-hewan yang lain. Maka karena manusia diberikan akal, tentu ingin beda. Maka yang manusia harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan akal yang selalu tunduk kepada Allah, insya Allah ketika dia bergerak, berbuat apapun yang dia inginkan, selalu tunduk kepada akal. Dan akal ini selalu menuntunnya kepada kebaikan, dan akal tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyina linnasi hubbus sahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia diliputi dengan berbagai macam keinginan. Jangankan anak kecil, aki-aki biar udah tua punya kepengenan. Betul nggak kira-kira? Badan boleh lumer,
Buat badan boleh merkitat, tapi kalau ngeliat yang bening-bening itu celam-celam dia. Iya, begitu aja, cuman begitu doang. Iya, celam-celam doang, kagak punya kemonesan. Iya, syahwat nggak pernah berubah dengan berubahnya fisik. Syahwat nggak pernah bergeser dengan pergeserannya fisik. Biarpun udah nenek-nenek, tetap aja kalau kagak dibagi duit ngambek itu. Iya, dasar loh, kagak punya pikiran loh. Itu nenek-nenek ngeranyos saja. Padahal duit buat apa tuh nenek-nenek? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika hidup di alam dunia ini banyak kepengenannya. Jangankan yang muda, yang tua pun masih punya syahwat, masih punya pengen nambah. Umat kaki udah pada gemeter. Iya, tuh nenek-nenek sekarang tuh pengen jualan, pengen sono, macam-macam tuh syahwatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu. Syahwat kita tuh. Tapi hai manusia, kita ini bukan hewan. Kita ini manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihlah. Sembelih itu maksudnya jangan kau turuti syahwatmu, kendalikan syahwatmu. Maka cara mengendalikannya, tali kekangnya adalah agama. Ustadz, boleh nggak saya pengen perempuan? Boleh, tapi jangan main tumprag aja. Iya, ini main tumprag aja. Kenapa Ustadz? Manusia dikit-dikit main tumprag, main tenggrep aja. Karena itu manusia. Dulu Nabi Adam pertama kali dicipta, Nabi Adam tidur tuh, pas disuruh bangun malaikat Jibril, sebelahnya ada perempuan cakep namanya Siti Hawa. Kagak main ketang lagi, tegrep aja udah. Kata malaikat Jibril, mah ya Adam, ntar dulu wahai Adam, jangan main tegrep aja, jangan main tugruk aja. Ngapain Bril? Begitu. Nikah boleh kamu memperturutkan hawa nafsumu, tapi nafsumu harus tunduk kepada aturan Allah. Apa jalurnya? Nikah. Boleh enggak Ustadz kaya? Boleh, silahkan. Harta segunung, harta segudang, rumah bukan 4 tingkat lagi, 10 tingkat, bini bukan atuh 4. Emang kalau punya ilmu kebal. Iya, silakan tuh, silakan Pak, kalau punya ilmu kebal gagang sapu. Iya, kalau siap-siap, iya siap-siap belantar dah pokoknya. Iya, silahkan. Dan untuk memperoleh itu, jangan keluar dari aturan Allah. Pengen kaya, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya bahagia, hartanya banyak, pangkatnya tinggi dan lain sebagainya, bukan lari munajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena khuliqal insanu min ajal. Manusia pengennya tegre-gre, terburu-buru, pengen kaya buru-buru, pengen wah sukses buru-buru, lari ke dukun, bukan minta sama Allah. Naudzubillah min. Silahkan kata Allah, karena kita hidup di alam dunia ini, tetapi syahwatmu harus tunduk kepada aturan Allah. Maka Allah kasih agama, maka ada kuncinya tuh. Kalau kunci ini kita pegang, insya Allah kita bahagia dunia, bahagia. Apa kuncinya Ustadz? Kan sering dinyanyiin tuh sama nenek-nenek, Ustadz Fahri. Ya, disering dinyanyi sama nenek-nenek setiap johor tuh. Habis johor tengah ringuang-nguang. Iya, speaker tuh. Mending kalau suaranya cakep. Ayo porodia, buruan yang belum datang. Nah, Haji Siti cepetan. Itu kan nenek begitu ya. Iya. Iya, ilaha illallah, kita mau tidur susah, itu berisik banget nenek-nenek. Tapi bersyukur masih ada nenek-nenek model begitu, masih ngingetin kita. Alhamdulillah, biar berisik-berisik kita bersyukur. Kenapa? Dari ucapannya, teriakannya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kagak mau berisik, sono tinggal di gunung. Iya, gunung mau berisik juga ya. Iya. Ladul, kenapa sekarang berisik pada mantul Ustadz? Lah rumah banyak. Kalau dulu kagak, tanya aja Ustadz Haji Dede. Dulu Cikunir kita
makan rambutan wae apa aja ada, bener gak kira-kira? Lah sekarang susah, mau disengket kontrakan. Iya. Lah iya, dulu mah banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau pengen bahagia nih kuncinya kata Allah. Iya, sini nyanyi tuh, Miftahul Jannah la ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Nah, itu nenek kuncinya sorga. Iya, sorga. Habis disosor lega tuh. Iya, kuncinya surga itu cuma la ilaha illallah. Sorga dunia, sorga akhirat. Orang kalau syahwatnya tunduk kepada aturan Allah, pakai kuncinya Allah, la ilaha illallah, insya Allah sorga. Mati dia, kembali dia meninggalkan alam dunia ini, bawa kunci itu, insya Allah masuk surga. Maka kuncinya jangan sampai telocot tuh, pegang aja terus sampai kita meninggal dimanapun, apapun pekerjaan kita, pangkat jabatan, status sosial, kedudukan yang kita sandang, itu pakai la ilaha. Apa bahan bakunya kunci ini Ustaz? La ilaha illallah. Bahan bakunya 3: iman, Islam, ihsan. Iman, implementasi ilmunya namanya akidah. Nah, akidah yang kita pahami ini, yang kita ikuti adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayaknya jangan macam-macam. Akidah juga banyak nanti. Ada akidah Jahamiyah, ada Khawarij, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Nah, kita ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai salah bahan, ini repot. Nanti kuncinya imitasi, lo palsu. Wah, ini kalau barang imitasi mudah rengat. Iya, mudah patah. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Maka akidah kita Ahlus Sunnah, pertahan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, model-model begini nih kerjaan Ahlus Sunnah. Kirim tawassul, Fatihah, itu semua dapat seempongan. Duduknya ibadah, muatannya adalah taklim. Apabila malaikat lewat, kemudian di satu daerah itu ada majlis ilmu, majlis zikir, hapat humul malaikah, Allah menyuruh malaikat untuk menghamparkan sayapnya, menaungi, dan Allah akan curahkan rahmatnya di majlis tersebut. Lah, kumpulnya kita ini haul, duduknya ibadah karena bersilaturahim, muatannya adalah sholawat, zikir, dan taklim serta pengajian. Betul, semua dapat. Yang tuan rumah ngeluarin pisang tuh ada yang kuning, kue ada yang apa itu, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, wah, macam-macam dah tuh. Itu sedekah, semua dapat satu empong tuh, pahalanya luar biasa. Nah, begitu. Makanya kalau kita dalam memahami hadis itu ada namanya innamal a'malu. Nah, kalau kita kaji nih secara nahunya, innama itu ibadatun lil hasar. Al hasar itu ada 2, hasrun maksus, ada hasrun mutlak. Hasrun maksus yang dikhususkan, artinya membedakan antara amal biasa dengan amalan yang untuk ibadah. Kalau amalan biasa asal-asalan aja, udah gak perlu niat. Tapi amal maksus ini membedakan antara amal yang biasa ini, yaitu ibadah tadi. Nah, itu hasarnya, hasar maksus namanya. Jadi ini nih. Nah, hasar mutlak namanya nih. Semua amalan, ingat deh, semua amalan, baik yang ada aturannya dari Al-Quran atau hadis, ataupun kebaikan yang kagak ada aturannya atau payung hukumnya. Kalau bahasa orang hukum tuh, kan kalau orang Pemda ngomong begitu tuh. Ya, tanya aja Ustaz Rusli dah. Iya, kalau orang Pemda apa Pemda tuh, iya ada payung hukumnya ini Pak. Nah, ini nggak ada payung hukumnya,
tapi tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, maka hasrun mutlak itu juga boleh. Kenapa? Bisa jadi nggak ada juklaknya, nggak ada payung hukumnya, tapi duduknya dia niatkan karena Allah, perbuatannya dia niatkan karena Allah, sekalipun kagak ada ayat Quran dan hadisnya, insya Allah dapat pahala. Itu pakai inlama tuh, kan begitu tuh. Makanya lah saya nanya teman saya, Pak Elsi lulusan Madinah, iya lulusan Mesir, saya tanya, orang Arab kalau giliran pelajaran nahu bagaimana? Bagusan orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia dapat jayid jiddan, mumtaz. Lah orang sono itu paling makbul. Iya 65 lah gitu. Sama kayak orang kita, pelajaran bahasa Indonesia. Bener ya kira-kira? Lah kira-kira orang Indonesia jago gak sastra Indonesia? Kagak, itu paling 4 dapatnya. Lah orang Arab nggak semuanya paham sastra Arab, Pak. Susah, paling ribet itu sastra Arab. Nah orang Indonesia unggal pojokan, unggal pesantren itu dipelajari bahasa Arab, sastra Arab tuh. Makanya orang Indonesia mondok di sono atau kuliah di sono keren-keren, pinter-pinter. Cuman kelemahan orang Indonesia kalau disuruh ngapal ribet. Nah itu emang kenapa? Kebanyakan makan genjer. Iya, makanya lelet apalnya. Iya, lah orang Arab sekali kebet 2 kali apal dia. Iya, lah orang Indonesia kalau giran jawaban nih, jawab esai gitu, orang Indonesia itu paling simpel jawabnya. Kenapa? Kitabnya apal, susah apal, ribet ngapal. Orang Arab itu sampai 3 kertas karena dia kitabnya hafal. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh miftahul jannah, iman, akidah harus kita jaga. Jangan sampai melintir tuh akidah. Pegang kuncinya. Bahannya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, iman Islam. Nah, Islam itu kata At-Taj As-Subuki, a'malul jawareh. Akmal itu artinya anggota, jawareh itu sama anggota. Akmal perbuatan, jawareh artinya anggota. Pergerakan kita, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, Islam. Jadi nggak ada yang namanya politik mah politik, agama mah agama. Pala lu ngebul. Ya orang hidup harus ngikutin agama. Jangan pernah memisahkan antara hidup dengan agama. Tapi ingat ketika berpolitik karena membawa agama ya sopan gitu. Kenapa? Nabi matanya ainur rahmah, pandangannya ainur rahmah, mulutnya qaulun birrahmah, qaulun sadid, qaulun layyin, pandangannya kasih sayang, ucapannya nggak pernah nyewotin orang. Siapapun yang ngadep Nabi disambut dengan kegembiraan dan keramahan. Nah ini nih agama tuh. Jangan pisahkan politik dengan agama. Ini hati-hati Pak. Wah politik mau politik, agama mau agama. Jangan, itu nggak bisa. Hidup harus tunduk kepada agama. Nah kalau ada yang ngomong begitu kecuali kiai. Nah kiai semuanya tunduk mengikuti agama. Nah begitu. Emang sengaja mau dipisah. Nasionalis, agamais nggak ada. Pokoknya nggak bisa dipisah-pisah. Agamais, nasionalis, jangan dipisah-pisah itu. Hati-hati itu. Kenapa? Bahaya itu. Nah gitu. Nggak semua orang yang terjun ke dunia politik itu paham Pak. Nah begitu. Jadi nasionalis, agamais. Ya nasionalis ya harus agamais. Agamais ya nasionalis. Artinya dia cinta dengan tanah air. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah cuman tadi berpolitik agama bukan jual agama, artinya hidup pakai aturan agama. Jangan agama dijual-jual. Kata Allah begini, nanti ada orang punya kepentingan terus baru pakai sorban. Nah itu bahaya tuh. Nah itu bahaya. Kita nggak boleh bilang apa namanya, nggak boleh seuzon memang, tapi hati-hati yang dikhawatirkan. Nah itu tadi tuh. Kenapa?
Ini udah zaman free will Pak, bebas. Indonesia akan menganut sebuah sistem tatanan ekonomi dunia completely free trade. Nah sekarang udah masuk tuh, TV udah kagak laku, bener gak kira-kira? Lah iya, aki-aki aja udah gak ogah ngeliat TV, ngeliatnya HP tuh, Android. Malam-malam kan mestinya kata Imam Nabi, wasaikhun rukka, aki-aki ruku tengah malam. Ini wasaikhun WA, aki-aki tengah malam baca WA. Ya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh iman. Yang kedua Islam, hidup pakai aturan agama. Dan yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Apa implementasi ilmunya ihsan Ustaz? Tasawuf. Jadi kalau orang pakai tasawuf nggak bakalan ada gejolak sosial. Yang kaya sadar ini harta titipan Allah, saya harus sedekah. Yang alim enggak sombong, mentang-mentang ilmunya ada, pengennya dihormatin aja. Dia ngajar, mau ada duitnya ke, mau kagak ke, ngajar. Begitu, karena ilmu itu amanah. Dia punya jabatan, rakyat yang angkat itu jabatan itu. Jadi bukan jadi tuan, tapi yang namanya pejabat itu pembantu. Iya, jadi ngurusin rakyat, jangan jadi tuan. Ini orang jalan di pinggir-pinggirin Pak. Iya, pakai sterobom tuh, tetet. Lah gue juga kan kiai biar begini-begini. Oh iya, sewot juga saya. Iya, seperti itu, pakai sterobom. Mahalan ilmu Allah. Nah begitu. Jangan sombong kita mentang-mentang jadi pejabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pakai tasawuf sadar, oh iya saya kaya, bantu tuh. Oh saya alim, ngajar, bikin orang pintar. Saya mah senang kalau sebekasi ini orang pintar semua. Cuman kan belum bisa, karena itu sunnatul. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Nah begitu. Tapi itu yang bodoh jangan putus asa, belajar. Iya, biar geblek banget belajar. Ini kan yang kagak bagus udah bodoh, udah geblek, kagak mau belajar. Danges, naudzubillah min ihsan tuh, tasawuf. Nah itu implementasinya, artinya penerapan ilmunya atau sikapnya di tengah manusia. Kalau itu dipakai, insya Allah surga dunia, surga akhirat. Pakai iman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu akikah. Artinya sembelih sifat hewaniahnya. Nafsu Pak, enggak ada namanya nafsu itu, enggak ada kendornya, enggak ada ngantuknya. Iya. Lah saya jangankan bawa-bawa apa, Ustadz juga punya nafsu juga. Punya nafsu, kalau enggak kita kendaliin Ustadz bahaya itu. Iya. Masya Allah. Iya, mana kemarin tuh ceramah di Cikarang, itu denok-denok banget. Iya. Itu silahkan kata Allah, tapi syahwatmu harus tunduk kepada aturan Allah. Nah itu. Kemudian al-guram murtahanu bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumis sabi. Ustaz, saya akikah kalau sunnahnya umur 7 setelah lahir 7 hari. Setelah lahir 7 hari belum punya duit, tunggu 14 hari. 14 hari kagak punya duit, tunggu tanggal 21 kagak gablek duit, udah jangan pakai lihat tanggal. Iya. Nah di dalam kitab Mizanul Kubro, sarah dari Rahmatul Ummah, ini udah tua nih, kata Imam Malik boleh akikahin diri sendiri. Sebenarnya akikah itu tanggung jawab orang tua. Cuman si anak nih yang udah SMA atau yang udah kuliah, Ustadz saya udah punya duit buat akikah, orang tuanya masih ada, kasih tuh duit aki-aki, nenek, ini duit buat akikah, beli kambing buat akikahin saya 2 kambing. Nah ini duit buat emak sama baba. Begitu, jangan jalan dewek ada orang tua mentang-mentang punya duit ya muncul deh, Ustadz ini duit buat akikah. Jangan, nggak boleh, itu nggak pakai tasawuf namanya, nggak pakai akhlak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau pakai la ilaha illallah, kuncinya surga dunia dan akhirat, nggak bakalan sombong, nggak bakalan ujub, nggak bakalan riya. Pasti semua sadar karena semua dicipta oleh Allah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Lahir kita ke dunia, matahari nggak diberikan kebebasan tuh, terbit di timur, terbenam di barat, bumi muter pada porosnya. Coba kalau diberikan kebebasan, kata matahari, hari Senin gua di timur, besok gua mingseran nih, iya rada pendekan dikit. Kata matahari, ya kata malaikat, kenapa rada pendekan? Gua gede sama Ustadz Rusli. Iya marah dia tuh, dia turun ke bawah, kan legesan kita mah. Lah iya, nggak diberikan kebebasan tuh, tapi dia tunduk, diijbar, dipaksa dari timur ke barat. Tapi nanti ketika menjelang kiamat baru terbit dari barat ke timur. Semua bumi berputar dari porosnya, dari pertama kali dicipta sampai waya gini kagak pernah mengsong-mengsong. Nah begitu. Tapi kita manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa hadainahun najdain. Kami berikan manusia dua pilihan ketika hidup di dunia. Mau ngikut aturan Allah atau keluar dari aturan Allah. Mau mukmin atau ingkar. Tinggal manusia pilih. Kenapa? Karena kata Allah, setiap yang dicipta oleh Allah dibatasi waktunya. Dunia ada batasannya, namanya kiamat. Nah kemudian manusia ada batasannya hidup di dunia, yaitu mati. Nah haul ini memperingati yang meninggal dunia dan memperingati satu hari pun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan alam dunia ini. Baru di situ summalatus alunna yauma idzin anin naim. Baru ditinju di situ, dikubur, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita panjang, Pak. Bukan hanya sampai di barzakh, bukan hanya sampai di kubur. Barzakh itu artinya tameng yang sangat tipis. Barzakhun, tameng yang sangat tipis. Yang orang di alam barzakh melihat kita, anak cucunya, ahli warisnya, saudara-saudaranya, tetangganya, itu bisa ngelihat. Cuman kita nggak bisa ngelihat. Kalau bisa ngelihat, masjid penuh, musola penuh, nggak ada yang dari pagi sampai pagi nyari duit, kagak ada. Lu mau duit ya kagak dah, udah kagak. Pasti begitu kalau ditampakkan oleh Allah alam barzakh. Nah orang yang ada di alam barzakh itu manggilin anaknya, ya man sakana baiti, tong neng, yang gua tinggal mati, irhamuni, sayangin aku. Dengan apa? Ad-du'a wal istighfar, dengan doa dan permohonan ampun. Untuk siapa? Untuk orang tua. Kenapa? Kata Nabi dalam hadisnya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwas. Tidaklah orang yang ada di alam barzakh melainkan seperti orang yang tenggelam, yang tadiru dakwatan, nungguin doa, mini benihi dari anaknya. Mana anak saya, mana cucu saya, mana mantu saya, itu nungguin tuh. Anaknya pada blekai, iya pada berantem. Bagian gua, lu makan kecilan bontot, belakangan sana lo, begitu. Akhirnya yang tua dapat depanan, dia mah orang gedean dia makan ya. Iya yang bontot lagi ngemped aja. Pas banget yang dihadepin kuburan kongnya. Kata kongnya begini dalam kubur, set dijual nih gua romannya. Iya, dijual nih gua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akur. Kenapa? Dalam kitab Qami'ut Tughyan, kitabnya tipis nih. Ya dulu kalau ngaji tuh pengiler-giler kita, Qami'ut Tughyan tuh. Nah di sini dijelaskan, wa idza fa'alul khaira yastabsirun wa idza fa'alus syarra yahzanun. Apabila ahli warisnya melakukan kebaikan, akur, damai, pokoknya baik tuh, yastabsirun, orang tuanya yang ada di alam barzakh tersenyum, bahagia, senang luar biasa. Makanya dalam hadis, wa man taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih.
7 amalan yang bisa mensejahterakan orang yang ada di alam kubur, yaitu orang tuanya meninggalkan anak yang soleh. Makanya saya berharap nih dari haul ini, mudah-mudahan anak, cucu, mantu pada baik dah tuh, pada baik, pada akur, jangan pada berkait. Naudzubillah min dzalik. Selesaiin tuh. Sama Pak, yang namanya hidup pasti ada masalah. Maka Allah ingetin tuh, tasa'aluna bihi wal arham. Tasa'aluna, apabila kamu saling berhubungan, wal arham, maka dengan kasih sayang. Berhubungan artinya apa? Di sini ayat ini kan dipakai buat pengantin baru mulu. Iya, An-Nisa ini dipakai, padahal buat semua aspek. Tasa'aluna, yang namanya jangankan rame-rame, berdua aja laki bini ada berantemnya nggak kira-kira? Ada Pak, ada. Gua cengkerem loh kata bininya. Nah iya begitu tuh, ada ributnya, ada berantemnya. Wal arham, kalau menyelesaikan sesuatu jangan pakai emosi. Wal arham, pakai kasih sayang. Alhamdulillah punya bini model begitu, biar dasternya somplak. Iya, tidur ngorok, ngiler, ngeces. Kadang model di sini tidurnya pertama di star di lor, tahu-tahu pagi pindah pengetan sono. Iya jabrah. Iya. Iya, mana tidur, kalau tidur nggak pernah cuci kaki. Alhamdulillah saya punya bini model begitu. Biarpun begitu, tetap anak saya dimandiin, rumah saya dijagain, saya dimasakin. Alhamdulillah. Maka nyelesainnya dengan wal arham, pandangannya pandangan kasih. Bininya biar lakinya juga bangor banget, kadang dikit-dikit mau marah mulu. Iya, mau marah mulu, nganterin bocah ogah, bininya pakai kelitiran kalau pagi-pagi. Iya, lakinya malah lagi tumpang kaki, itu ngerokok aja mau ngopi, senang banget. Iya, tapi bininya tuh alhamdulillah punya laki model begitu, biar dikit-dikit marah mulu tuh galak banget sama saya, tapi dia baik, suka kasih saya duit, sama anak kagak pelit, nyekolahin mau anaknya tinggi tuh begitu. Jadi kagak lihat aspek yang lain, lihatnya wal arham, kasih sayang. Bersyukur saya punya laki model begitu, bersyukur saya punya bini model begitu, udah semblep. Tapi nggak ada model begitu, secikunir kata lakinya tuh, karena melihatnya dengan kasih sayang tuh. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akur, maka menyelesaikan sesuatu itu wal arham dengan kasih sayang. Wa idza fa'alu syarra yahzanun, apabila ahli warisnya pada betikai, berantem, iya, bencerengan. Ini bahasa Jerman nih, bencerengan. Iya, Haji Rojali tahu dah itu dia. Iya, bencerengan tuh, berantem tuh, udah kayak kucing sama anjing. Nah, yahzanun, orang tuanya berada di alam barzah bersedih. Naudzubillah min. Kalau saya ceritain panjang itu alam barzah Pak. Jadi satu hari kita akan, dunia ini nyata, nanti akan jadi cerita. Alam barzah yang kita ceritain hanya cerita sekarang, suatu hari esok jadi nyata. Ingat itu, dunia sekarang nyata, barzah itu hanya cerita. Besok barzah nyata, dunia akan menjadi cerita. Ustadz, kita ingat gak kehidupan di dunia? Dalam surah Al-Baqarah nanti kita ingat, dulu akrab banget, bahkan dalam surah As-Saffat akrab banget tuh, kayak celana sama baju, kemana aja bareng. Agamanya beda, yang atu iman, yang atu kagak, yang atu masuk surga, yang satu masuk neraka. Tetap dipertemukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pengen ketemu tuh, yang atu parikun fil jannah, yang satu wa farikun fis sa'ir. Tetap dia dibalikin ke neraka, yang satu dibalikin ke surga. Jadi nggak bakalan lup, nanti dunia jadi cerita. Ketika cerita yang baik-baik, alhamdulillah. Panjang perjalanan kita Pak. Maka karena kita diikat oleh waktu, Allah berfirman nih, wal asri, demi masa. Waunya waw qasam, al asri itu ai bermakna waktu asar. Yang namanya waktu asar itu tipis, dikit. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Bener nggak? Jam 3 30 tahun. Aki-aki lagi 30 tahun, kuat duduk. Nah, masuk jam 4, umur 40 tahun. 40 tahun udah mulai cika tuh, dikit-dikit dikerokin. Masuk umur 50 tahun, dikit-dikit udah pala kelingan tuh. Iya, ntar pulang nih tidur sama bininya kalau malam, aduh apa sih? Begitu kata bininya. Makan apa sih tadi? Makan emping kebanyakan. Itu urat asam katanya.
Nah 50 tuh, 60 pandangan udah buram tuh, niat duit juga udah gak jelas. Tapi kalau niat janda tuh 60 jam 6 jam 6 60 tuh. Makanya hisaru ummati min sittin ila sab'in. Umur umatku itu 60-70 rpm. 60-70 6 maghrib. Yang namanya maghrib repet-repet udah gelap Pak. Yang namanya kuburan gelap. Maka jangan sampai Cikunir gelap, kubur kita gelap. Cikunir ada lampu bisa terang, kubur pun ada lampunya. Iman, Islam, ihsan. Maka kuncinya pegang tuh ya, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ada di alam barzakh ahli sahibul bait dosanya Allah ampuni, dan di bulan Sa'ban kita sehat, dan sampai bulan Ramadan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.